Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf sebelumnya, di minggu ini kita tidak ada video conference, karena saya ada kendala dengan laptop saya. Jadi saya buatkan saja ya video pembelajarannya, rekaman video pembelajarannya, di mana kita akan membahas terkait dengan Firebase. Masih nyambung dari 2 minggu yang lalu. Kita 2 minggu yang lalu belajar gimana caranya menyimpan data atau masukkan data pada Firebase. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menyimpan data dan selanjutnya akan kita tampilkan pada activity selanjutnya. Jadi di sini sudah terlihat di activity awal ini berisikan form-form yang harus diisi. Jadi ini kurang lebih formnya ini merupakan simulasi dari pendaftaran CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Dan ketika si data-datanya ini sudah dilengkapi, nantinya akan menampilkan data dari keseluruhan pendaftar ya, seperti itu. Nah, mungkin di sini akan saya simulasikan terlebih dahulu terkait dengan program yang sudah kita buat atau aplikasi yang sudah kita buat. Misalnya di sini saya masukkan nomor induk kependudukan atau KTP-nya ya, nomor KTP-nya saya buat asal saja ya. 123456778. Lalu untuk kartu keluarganya 87654321 dan nama lengkapnya misal di sini saya isi dengan R Muhammad Firzatullah. Lalu tempat lahirnya di Bogor, tanggal 06/04/1994 dan nomor handphone aktifnya 08212 566 4824. Lalu emailnya firzabogor@gmail.com. Kita klik lanjutkan. Nantinya dia akan berpindah ke activity selanjutnya dan akan menampilkan datanya sebagai berikut, di mana datanya ini nantinya akan terpisahkan dengan satu buah garis seperti ini ya. Nah, mungkin kita langsung bahas saja ya teman-teman terkait dengan codingannya. Ini datanya ya. Ini tampilan dari input datanya. Nah, jadi di sini kita memiliki 3 buah activity ya teman-teman. Di sini ada main activity, ada list activity, dan juga ada activity item. Nah, mungkin saya bahas dulu untuk activity mainnya. Main activity-nya ini saya buat ada beberapa inputan, diantaranya ada inputan kakak, kartu keluarga, nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nomor handphone aktif, dan email ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di mana inputan-inputan nantinya setelah semuanya diisi, si user dapat menekan tombol button lanjutkan sehingga nantinya akan menyimpan data ke Firebase-nya dan akan ditampilkan pada activity selanjutnya. Nah, datanya sendiri ini sudah berhasil tersimpan yang tadi kita simulasikan. Ini data yang tadi kita input pada aplikasi Android-nya. Nah, adapun untuk codingan pada main activity-nya, mungkin saya akan bahas ya satu persatu. Di sini kita buka main activity-nya. Jadi di sini langkah pertama kita inisialisasikan dulu variabel untuk menampung input teks pada form yang ada pada di main activity-nya tadi. Inputan yang ada pada main activity diantaranya ada NIK, kakak, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone, dan email, dan juga lanjut button ya. Nah, NIK, kakak, nama, tempat lahir, tanggal lahir, HP, dan email ini tipe dari variabelnya ini adalah edit text karena memang berupa inputan ya. Sedangkan lanjut button ini tipenya adalah button. Nah, setelah kita buat variabelnya, langkah selanjutnya kita linkkan atau kita kaitkan antar si variabel-variabel yang sudah kita buat ini dengan elemen-elemen yang ada pada activity main XML-nya berdasarkan ID-nya ya. Kita gunakan di sini find view by ID ya. Nah, di mana NIK-nya ini nanti akan dilingkan dengan input yang ada pada main activity-nya yang ID-nya NIK. Begitu juga kakak, nama, tempat lahir, tanggal lahir, HP, email, dan juga lanjut button-nya. Nah, langkah selanjutnya kita buat on click listener-nya. Di sini saya langsung tuliskan saja lanjut button. Button-nya ini button yang tadi kita tambahkan di activity main ya. Kita hilangkan berdasarkan ID-nya, ini RID lanjut button.
lalu kita tulis set on click listener, dan di sini kita beri parameter this ya. Nah, nanti di sini kita buat fungsi dari set on click listener-nya, dan kita cek menggunakan when. Ketika ID-nya ini bernilai lanjut button, maka dia akan menyimpan data, sekaligus dia akan berpindah menggunakan class intent tentunya, yang sudah kita pelajari beberapa minggu lalu, dari main activity menuju list activity ya. Nah, adapun fungsi save data sendiri di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi save data sendiri di sini berisikan tentang penyimpanan datanya ke Firebase. Nah, di sini kita akan buat variabel lokal. Di sini ada variabel nick, kakak, nama, tempat lahir, tanggal lahir, HP, dan email. Ini merupakan variabel yang berbeda dengan yang ada pada ruas kanan. Kalau di ruas kanan ini adalah global variable, di mana global variable ini merujuk pada variabel-variabel yang ada di atas ini, yang ada di dalam kelas namun di luar metode ya. Kalau ini kan di dalam metode ya, di dalam metode save data. Nah, si variabel-variabel ini dia nantinya akan menampung inputan atau teks yang ada pada input activity-nya, atau input yang ada pada layout-nya ini, input teksnya. Nah, si input teksnya ini kita ambil teksnya, lalu kita jadikan string, dan kita ambil trimnya, sehingga nanti kita dapatkan data ataupun teksnya secara utuh ya. Nah, ini NIK, KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, HP, dan email. Kita ambil semua stringnya atau teksnya, dan di sini kita buat pengondisian. Kita bikin kondisi di mana apabila si NIK-nya kosong, maka di sini akan menampilkan pesan error bahwasanya input formnya ini belum diisi dan harus wajib diisi. Nah, begitu juga dengan kakak, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone, dan juga email ya. Jadi di sini hanya pengondisian saja. Nah, langkah selanjutnya kita buat objek dari Firebase-nya. Di sini objeknya saya buat namanya reference. Lalu kita panggil di sini kelas Firebase-nya, dan kita panggil get instance dan get reference. Kita panggil nama dari table Firebase-nya. Nah, karena di sini nama table Firebase-nya adalah CPNS, maka saya tuliskan CPNS. Nah, kalau misalnya teman-teman buat nama table di Firebase-nya ini berbeda, maka teman-teman harus sesuaikan dengan nama table yang teman-teman mau, misalnya mahasiswa ataupun pelajar misalnya. Nah, langkah selanjutnya kita ambil ID dari si Firebase-nya atau ID record-nya. Nah, pertama kita push dulu, kita reference dan kita push dulu data kosongnya itu, dan kita dapatkan key-nya, di mana key-nya nanti kita jadikan ID. Nah, sedangkan untuk datanya di sini kita masukkan berupa objek. Si datanya ini kita masukkan berupa objek, di mana objeknya sendiri ini merupakan objek dari kelas atau data kelas CPNS ya. Ini data kelas CPNS. Jadi di sini kita buat satu buah data kelas yang dinamakan CPNS, di mana si data kelasnya sendiri dia memiliki beberapa variabel ya. Di sini ada ID, NIK, KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, HP, dan email. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini data kelasnya sedikit berbeda dengan data kelas yang minggu lalu. Di sini kita masukkan constructor. Nah, di sini ada kurung kurawal, lalu di dalamnya ada constructor, di mana constructor ini berisikan nilai 0 atau nilai kosong ya, hanya tanda petik saja, string kosong. Nah, constructor ini sengaja saya buat ketika kita ngeload datanya itu kosong. Jadi ketika si aplikasi ini sudah masuk ke activity selanjutnya dan datanya itu ternyata kosong, maka dia tidak akan crash ataupun tidak akan error si aplikasinya. Melainkan dia nanti akan menampilkan string kosong saja. Nah, jadi untuk objek dari data modelsnya sudah kita bahas ya ini ya. Nah, lalu kita masukkan seperti biasa, ini CPNS ID, dia merujuk pada CPNS ID ini. NIK dia merujuk pada NIK yang kita dapatkan di sini. KK, tempat lahir, tanggal lahir, HP, email, dan lain sebagainya pun kita dapatkan pada input string yang ada di sini ya. Nah, ini kita masukkan sehingga si variabel CPNS ini sekarang dia sudah memiliki nilai atau sudah memiliki atribut-atribut pada objeknya. Nah, lalu kita buat pengondisian apakah si CPNS ID-nya ini memiliki nilai atau tidak. Kalau misalnya tidak memiliki nilai, maka tidak akan menjalankan, dan apabila dia memiliki nilai dan dia sudah memiliki ID, maka kita akan menginput data si CPNS-nya ini ke Firebase. Nah, kita panggil lagi objek Firebase-nya di sini reference, lalu kita panggil method child,
Child-nya ini kita rujuk pada ID-nya, CPNS ID, dan di sini kita set value atau kita masukkan value dari si objek CPNS-nya tadi ya. Ini objeknya, kita masukkan nilainya, lalu kita beri satu pengondisian dengan add on complete listener. Ketika prosesnya berhasil, maka dia akan menampilkan toast, di mana nanti toast-nya ini berisikan teks data berhasil ditambahkan, dan durasinya ini singkat ya. Nah, itu mungkin main activity-nya, dan kita akan bahas mengenai list activity-nya ya. Nah, list activity ini adalah activity kedua. Jadi ketika si main activity tombol lanjutkannya itu diklik, maka nanti akan berpindah ke si list activity-nya. Nah, untuk si list activity sendiri di sini kita lihat dulu untuk layout-nya. List activity di sini layout-nya activity_list. Si activity_list ini dia hanya berisikan satu buah komponen, yakni komponen list view, di mana si list view-nya ini nanti dia akan menampilkan item-item yang akan kita load dari Firebase. Nah, di sini list view-nya saya kasih nama ID, saya kasih ID CPNS list, dan di sini kita buat satu buah view lagi atau satu buah layout lagi, di mana layout-nya ini dia yang nantinya akan menampilkan data-datanya. Di sini ada text view untuk nama dan text view untuk email ya. Nanti isinya dia akan menyesuaikan dengan Firebase-nya. Nah, jadi nanti si activity_item ini dia akan dipanggil pada activity list ini pada si CPNS list-nya. Itu nanti akan kita codingnya di bagian list activity. Nah, langkah selanjutnya kita definisikan lagi di sini Firebase-nya. Saya buat reference, tapi di sini tipe dari datanya adalah database reference, dan kita buat definisi Firebase-nya di dalam method onCreate-nya ya, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita buat satu buah list, di mana listnya itu yang dapat menampung banyak list. Jadi listnya ini dia menampung banyak record, banyak raw data gitu ya. Nah, yang memungkinkan untuk menampung banyak record ini adalah mutable list. Dan mutable list-nya ini kita akan merujuk pada data class CPNS. Jadi kalau misalnya teman-teman definisikan mutable list, tipe datanya di sini harus disertakan dengan listnya atau dengan atribut-atribut yang ada pada list. Nah, di mana atribut yang ada pada list ini dia ada pada data class CPNS ya. Nah, lalu di sini kita definisikan juga untuk list view-nya, list view yang ada pada activity list-nya. Tentu saja tipe datanya list view. Lalu si CPNS list ini variabelnya kita kaitkan dengan find view by ID. Tentu saja tadi ID-nya CPNS_list ya, teman-teman. Nah, lalu di sini untuk mutable list-nya kita beri atau kita panggil metode mutable list of, sehingga nanti si list-nya ini atau si variabel list-nya ini dia tidak bernilai kosong, melainkan dia sudah membentuk satu buah struktur mutable list ya. Nah, langkah selanjutnya kita beri kondisi pada Firebase-nya. Jadi ketika si Firebase ini datanya berubah ataupun dia bertambah ataupun berkurang datanya, di sini kita kasih pengondisian add value even listener. Jadi ketika si value-nya itu berubah, value dari Firebase-nya itu berubah, maka dia akan menjalankan objek value even listener. Dan di sini kita panggil dua buah metode ya. Yang pertama ada onCanceled dan yang kedua adalah onDataChange. Nah, mungkin di sini onCanceled tidak akan kita gunakan. Kita gunakan hanya onDataChange saja. Nah, di sini makanya saya akan bahas mengenai onDataChange saja. Sesuai dengan artinya, onDataChange berarti ketika datanya itu berubah ya, teman-teman ya. Ketikanya datanya ini berubah, maka dia akan menjalankan apa? Nah, di sini kita cek dulu kondisinya if P0 exists. Nah, maksudnya P0 ini apa sih, Pak? Di sini kan parameter data onChange ya, si P0 ini. P0 ini adalah data snapshot. Data snapshot itu adalah indeks pertama pada Firebase. Kalau teman-teman lihat konsol Firebase, indeks pertamanya adalah data ini. Nah, jadi ketika data si P0 ini eksis atau ada datanya, maka dia akan melakukan perintah di bawah. Perintah pertama adalah melakukan clear atau menghilangkan data-data yang lawas, data-data yang lama, list yang lama. Kita panggil di sini CPNS list atau mutable list-nya kita kosongkan dulu. Langkah selanjutnya si mutable list-nya ini kita masukkan list-listnya atau kita masukkan row-row datanya ya, teman-teman. Nah, kita di sini menggunakan pengulangan
di mana pengulangannya sendiri di sini parameternya H untuk data snapshot, dan kita panggil children dari data row yang indeks pertama tadi. Kan tadi indeks pertamanya 0, maka kita panggil children ya. Childrennya kan ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kalau datanya ada 10 berarti 0 sampai 10 seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita buat satu buah variabel. Variabelnya namanya CPNS. Dia akan menampung nilai ataupun record dari Firebase-nya. Di sini H get value, dan di sini di dalamnya adalah objek data kelasnya ya, teman-teman. Lalu kita pastikan bahwasanya si CPNS ini dia bernilai 0 atau tidak. Apabila dia bernilai 0, maka dia tidak akan melanjutkan, dan apabila dia tidak bernilai 0 atau tidak kosong datanya, maka dia akan ditambahkan ke list yang ada pada mutable list tadi ya. Ini CPNS list, ini adalah mutable list ya. Jadi dia akan dimasukkan ke list datanya. 1 record dimasukkan, 2 record dimasukkan, 3 record, dan seterusnya sampai seluruh record yang ada pada Firebase ditambahkan. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan proses ibaratnya tuh kalau di website dia capturing atau apa ya, framing ya. Dia akan melakukan proses framing. Jadi kan tadi kita datanya itu ada di activity item ya. Si text view datanya dia ada di activity item. Lalu kita yang menampilkannya nantinya akan ada di activity list ini ya, teman-teman ya. Nah, maka di sini kita ada proses framing ya, semacam proses framing untuk activity item ke activity listnya ini. Nah, maka di sini kita perlu satu buah kelas yang dinamakan dengan kelas adapter. Kelas adapter ini dia melakukan framing ya. Nah, ini saya bahas mungkin ya, saya klik CPNS adapternya. Nah, jadi si kelas adapter sendiri dia berisikan construct. Construct-nya di sini ada konteks, ada layout ID atau ID untuk si layoutnya, lalu ada si clist untuk si listnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa langsung copy saja ya. Saya akan sertakan kodenya ini pada web kuliah ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita buat satu buah function yang dinamakan dengan getView, di mana di dalam function ini kita akan melakukan proses pemanggilan pada Firebase, dan data-data yang sudah dipanggil pada Firebase ini nantinya akan dimasukkan ke text view nama dan text view email ya. Dimana ini view-nya ini dia ada layout inflanter. Kalau layout inflanter itu bisa dibilang dia semacam kayak framing gitu kalau di web ya. Dan kalau misalnya si nama dan emailnya ini sudah dimasukkan, sudah diganti teksnya, maka dia akan dimasukkan pada sebuah list, di mana listnya nanti akan dipanggil pada activity list. Ini position itu adalah indeksnya ya, teman-teman ya. Dia akan dimasukkan pada listnya, dan akhirnya si text view nama dan emailnya memiliki nilai, dan view-nya di return kembali. Dan nantinya si return-nya ini dia akan dikembalikan pada variabel adapter ini. Lalu dari variabel adapter ini maka akan dilakukan atau dimasukkan nilai-nilainya ke dalam view yang ada pada activity list, sehingga nantinya si view yang kosong ini atau list yang kosong ini nanti dianya akan menampilkan data. Nah, mungkin di sini kita coba satu kali lagi ya, teman-teman, untuk memasukkan datanya. Misalnya di sini 12345 54321, nama lengkap sesuai KTP-nya misalnya Syatir. Lalu tempat lahirnya misalnya Ciganjur. Lalu tanggal lahirnya misalnya 07/07/2021 misalnya. Lalu nomor handphonenya 123456 dan emailnya syatir@ciganjur.com misalnya. Lalu kita klik OK, maka nanti dia akan berpindah ke activity, di mana activity ini akan menampilkan data-data yang sudah kita simpan pada Firebase. Di sini ada data R Muhammad Firzatullah dan Syatir ya. Kalau kita cek lagi di Firebase, di sini memang ada dua buah data. Yang pertama data atas nama Firzatullah, dan yang kedua adalah data bernama Syatir. Nah, jadi seperti itu materi terkait dengan pemanggilan data pada Firebase. Oke, saya cukupkan saja. Nanti teman-teman bisa sampaikan keluh kesahnya apabila ada yang pusing ataupun tidak mengerti, teman-teman bisa sampaikan di web kuliah ya. Oke, mungkin saya akhiri. Terima kasih.